Selamat datang di Cek Fakta Kanal yang mengulas fakta di balik berita panas dunia olahraga. Hari ini, kita akan membongkar cerita menarik di balik pertemuan dua tim Asia. Timnas Indonesia melawan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Bukan sekadar duel sepak bola, tetapi juga drama dendam seorang pelatih kawakan yang pernah kehilangan jabatan karena merah putih. Bagaimana Graham Arnold, pelatih baru Irak, memandang Indonesia? Apa senjata rahasianya? Dan mampukah Garuda Muda membungkam pelatih yang pernah meremehkan kita? Simak sampai akhir karena di sini, rumor dikupas dengan data, opini ditantang dengan fakta. Inilah Cek Fakta. Pernah kehilangan pekerjaan karena Timnas Indonesia. Pelatih Irak sudah tahu kelemahannya pertemuan antara Timnas Indonesia dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar laga biasa, terutama bagi pelatih singa Mesopotamia, Graham Arnold. Meski tidak kalah, hasil tersebut dianggap sebagai sebuah corengan bagi reputasi sepak bola Australia di level Asia, yang pada akhirnya membuat Graham Arnold memilih untuk mundur. Setelah beberapa waktu, takdir mempertemukan kembali pelatih berusia 61 tahun ini dengan tim merah putih. Graham Arnold ditunjuk untuk menukangi timnas Irak menggantikan Jesus Casas. Kini, momentum di babak kualifikasi tidak hanya ia lihat sebagai jalan untuk membawa Irak lolos ke Piala Dunia, tetapi juga sebagai kesempatan emas untuk menuntaskan dendamnya. Berbekal pengalamannya yang luas, pelatih berusia 61 tahun itu dengan percaya diri menyatakan bahwa kekuatan dan kelemahan Indonesia serta Arab Saudi sudah berada dalam genggamannya. Ia juga menegaskan bahwa Irak harus membuktikan superioritas mereka sesuai dengan peringkat FIFA. Saya punya pengalaman luas melawan tim nasional Saudi dan Indonesia, kata Graham Arnold dikutip dari NST. Saya tahu kekuatan mereka, tapi saya juga tahu kelemahan mereka. Tapi kami adalah Irak, negara yang sangat bangga dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi daripada Arab Saudi dan Indonesia. Dan kami perlu membuktikannya, imbuhnya. Bagi Graham Arnold, nama timnas Indonesia bukan sekadar catatan di papan strategi, ada sepotong kenangan getir yang melekat di balik bendera merah putih. Pada suatu malam bertahun-tahun silam, di kualifikasi Piala Asia yang tampaknya biasa saja, Australia hanya mampu bermain imbang dengan Indonesia. Skor imbang di laga tandang, meski tidak tergolong kekalahan secara angka, tetap dianggap memalukan oleh publik Australia. Australia, yang kala itu masih di puncak rasa percaya diri sebagai salah satu raksasa FC, merasa tidak pantas ditahan oleh Indonesia, tim yang peringkatnya jauh di bawah. Tekanan media, fans, dan federasi memuncak. Graham Arnold, yang saat itu masih baru dalam era kepelatihannya di timnas Australia, akhirnya harus mengambil keputusan pahit, mundur. Bagi banyak orang, mungkin ini hanya bagian dari dinamika sepak bola. Tapi bagi Arnold, hasil imbang itu mengubah jalur karirnya. Sejak saat itu, nama Indonesia seperti pengingat bahwa tak ada yang benar-benar pasti dalam sepak bola Asia. Waktu berlalu, Arnold terus meniti jalur kepelatihan. Ia membuktikan kapasitasnya bersama Central Coast Mariners, Socceroos, dan berbagai proyek sepak bola Australia lainnya. Reputasi tak lagi surut, namun bayangan masa lalu tetap menghantuinya. Lalu datang panggilan dari Irak, negara dengan sejarah sepak bola kaya, penuh gejolak, namun syarat talenta. Saat Irak memutuskan berpisah dengan Jesus Casas, Federasi Sepak Bola mereka menginginkan sosok berkarakter, berpengalaman Asia, dan punya mental tempur di kualifikasi Piala Dunia. Nama Graham Arnold muncul di daftar teratas. Arnold tahu, menangani Irak artinya kembali ke medan yang sama. Asia, Timur Tengah, panasnya stadion penuh fanatik, dan kemungkinan berjumpa Indonesia lagi. Baginya, ini kesempatan kedua dan takdir memang tidak pernah kebetulan. Kini, di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Graham Arnold berdiri di pinggir lapangan, mengenakan jaket bertuliskan Irak V, menatap skuad Indonesia di seberang. Momen yang dulu merenggut pekerjaannya kini jati lahan pembuktian. Arnold tidak sekadar bicara strategi. Dalam jumpa pers, ia berani menyebut dengan lantang, "Saya tahu kekuatan mereka, tapi saya juga tahu kelemahan mereka." Kalimat itu bukan gertakan kosong.
Arnold dikenal detail. Ia hafal tipikal pemain Indonesia. Pressing cepat, duel fisik, namun masih sering ceroboh di transisi bertahan. Ia paham betul bagaimana Marcelino Ferdinand akan mencoba menusuk dari lini kedua, bagaimana Justin Hubner akan berani duel di udara, bagaimana Rafael Struijk akan berlari memecah lini belakang. Baginya, semua itu bukan misteri. Justru itulah yang akan ia bongkar. Dalam pidatonya di ruang ganti, Arnold menanamkan satu hal. Irak harus bermain dengan harga diri. Di Timur Tengah, sepak bola adalah marwah. Simbol harga diri bangsa yang pernah dihantam perang, konflik, embargo, dan berbagai krisis. Kita lebih tinggi di ranking FIFA. Buktikan di lapangan, singa Mesopotamia tidak pernah setengah hati. Mereka punya pemain bermental baja yang sudah kenyang panasnya stadion di Baghdad, Basra, Doha, Riyadh hingga Amman. Mereka biasa bertempur di suhu 40 derajat dan stadion penuh intimidasi. Dengan skuad muda berbakat, beberapa diaspora, dan disiplin taktik Graham Arnold, Irak menjelma jadi salah satu kuda hitam berbahaya di jalur Asia menuju Piala Dunia. Dalam konferensi pers, Graham Arnold bicara lugas. Bagi publik Indonesia, komentarnya bisa jadi terdengar meremehkan. Tapi baginya, ini hanya realitas teknis. Indonesia punya spirit besar, tapi transisi mereka masih rentan. Beberapa pemain bintang mereka bagus di 1-1. Tapi saat bertahan sebagai tim, mereka sering meninggalkan ruang. Itulah yang akan kami manfaatkan. Arnold menyiapkan Irak dengan intensitas tinggi. Timnya akan mengeksploitasi sisi sayap, memancing fullback Indonesia naik, lalu melepaskan umpan terobosan cepat. Ia juga punya penyerang berkarakter target man yang siap duel dengan bek Indonesia. Yang lebih penting, Arnold paham Indonesia akan bermain dengan emosi. Dan di titik itulah ia akan menusuk. Bagi Graham Arnold, laga lawan Indonesia bukan sekadar tiket ke Piala Dunia. Ini taruhan harga diri. Ini cara menutup buku lama yang dulu merenggut posisinya di Socceroos. Baginya, tak ada kemenangan yang lebih manis selain menundukkan Indonesia, tim yang dulu hanya menahan imbang tetapi membuatnya kehilangan jabatan. Dan publik Irak, yang terkenal keras menilai pelatih asing, juga menuntut pembuktian. Irak harus kembali ke Piala Dunia, mengulang memori manis generasi emas ke 1986. Arnold paham, satu kesalahan saja bisa membuatnya kembali jati kambing hitam. Di sisi lain, skuad Garuda di bawah Van den Borg bukan tim kemarin sore. Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Yves Jenner mereka bukan hanya nama-nama di kertas. Generasi ini sudah menumbangkan Korsel U23, nyaris menjagal Australia U23, bahkan menembus Piala Asia dengan rekor baru. Mereka tahu, di atas kertas peringkat FIFA Irak di atas Indonesia. Tapi sepak bola tidak pernah dimainkan di atas kertas. Dengan dukungan supporter yang luar biasa, stadion penuh, dan semangat pantang kalah, Indonesia siap membalas. Bagi Garuda, Graham Arnold bukan sosok menakutkan. Bagi Garuda, Arnold hanyalah pintu lain untuk membuktikan satu hal. Indonesia tak bisa diremehkan lagi. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menulis sejarah baru. Bagi Graham Arnold, ini bisa jadi panggung balas dendam dan penebusan. Bagi Irak, ini langkah menuju panggung dunia. Bagi Indonesia, ini lebih dari sekadar tiket ke Piala Dunia. Ini penanda bahwa sepak bola merah putih bukan lagi underdog yang mudah dijegal di kualifikasi Asia. Akan jadi malam dramatis. Apakah Arnold akan menuntaskan dendam? Atau Garuda Muda justru kembali membuatnya pulang dengan catatan luka? Sepak bola Asia menunggu jawabannya. Pertemuan Graham Arnold dengan timnas Indonesia bukan sekadar laga kualifikasi, tetapi juga babak baru penebusan harga diri seorang pelatih yang pernah tersandung oleh skor imbang di Jakarta. Kini, dengan membawa Irak yang dihuni talenta bertaji dan reputasi lebih mapan, Arnold datang bukan hanya untuk menang tapi untuk membuktikan dendam profesional yang menuntut pembalasan. Di sisi lain, timnas Indonesia tidak lagi sama seperti dulu. Garuda Muda kini diisi talenta diaspora, skuad disiplin, dan mental yang sudah teruji di Piala Asia U23. Dengan dukungan supporter fanatik, strategi Van den Borg,
dan determinasi untuk menoreh sejarah, Indonesia jelas bukan lawan enteng bahkan bagi pelatih sekaliber Arnold. Pada akhirnya, sepak bola Asia akan menjadi saksi. Apakah pengalaman Arnold cukup untuk menaklukkan masa lalu? Ataukah Indonesia sekali lagi jati mimpi buruk yang menampar ambisi tim yang di atas kertas lebih unggul? Satu hal yang pasti, kemenangan tidak ditentukan hanya oleh ranking FIFA, tetapi oleh kerja keras, mentalitas, dan momentum di lapangan hijau. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam dari Cek Fakta. Bagaimana menurut kalian? Apakah Graham Arnold mampu menebus dendam lamanya dengan membawa Irak melangkah mulus? Atau Garuda Muda justru kembali membuat sejarah? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update panas lainnya seputar timnas, kualifikasi Piala Dunia, hingga rumor transfer pemain Indonesia di luar negeri. Sampai jumpa di episode Cek Fakta berikutnya. Karena di sini, sepak bola tak cuma ditonton tapi juga dikupas tuntas. Salam olahraga, salam fakta.